Halo semuanya, perkenalkan aku Novi. Aku bagian dari peneliti kunang-kunang atau kami biasa menyebut kami sendiri sebagai Fireflies Biologist Team. Nah, di sini aku akan menceritakan sedikit apa sih tentang kunang-kunang dan berapa lama sih life cycle dari kunang-kunang itu sendiri. Mungkin teman-teman taunya itu kunang-kunang cuma sebatas serangga yang punya cahaya gitu. Tapi ternyata banyak cerita yang menarik dari kunang-kunang itu sendiri. Teman-teman pasti pernah melihat kunang-kunang ya, atau mungkin ada yang belum pernah melihat kunang-kunang. Nah, di proyek kami ini, teman-teman kalau misalnya mau berkunjung ke proyek kami, teman-teman akan melihat kunang-kunang, bukan hanya inseknya, serangganya, fase yang biasa teman-teman lihat, tapi seluruh life cycle-nya. Nah, aku mau nge-spill sedikit apa sih yang ada di laboratorium kami dengan narasiku ini. Di sini aku akan coba menjelaskan mengenai klasifikasi kunang-kunang. Aku akan mencoba menjelaskan secara taksonomi atau secara klasifikasinya. Jadi kunang-kunang ini termasuk dalam ordo Coleoptera atau sebangsa dengan kumbang. Kunang-kunang itu sendiri, dia memiliki dua tipe sayap, sama seperti kumbang. Yang teman-teman tahu mungkin kepik. Nah, kepik itu kan biasanya ada yang bagian kerasnya tuh. Nah, kunang-kunang itu juga seperti itu. Dia punya tipe sayap yang keras. Nah, tipe sayap kunang-kunang ini dua, tadi keras dan tipis. Dan tipe yang keras ini digunakan untuk melindungi sayap tipisnya, dan sayap tipisnya ini yang digunakan untuk terbang. Nah, untuk familinya sendiri, kunang-kunang itu termasuk dalam famili Lampyridae. Kunang-kunang itu banyak sekali spesies yang ada di dunia. Biasanya beberapa jurnal itu mengatakan ada lebih dari 2000-an spesies yang ada di dunia ini. Mungkin di Indonesia ini kita belum bisa mengatakan ada berapa, karena sejauh ini aku juga belum pernah membaca ada berapa jenis spesies di Indonesia, karena ya report atau data yang Indonesia miliki terkait dengan distribusi kunang-kunang, macam-macam kunang-kunang, spesiesnya kunang-kunang itu belum ada. Kalau kunang-kunang yang ada di proyek kami atau ada yang di Bali ini, kami melihat ada sekitar lebih dari 7 kunang-kunang yang kami temukan di sini, tapi kami cuma berfokus pada 2 spesies. Saat ini kami juga belum berada di proses berhasil untuk mengidentifikasi kunang-kunang yang kami coba kembangkan. Di mana sih sebenarnya letak kunang-kunang? Karena kalau secara ilustrasi, kebanyakan komik, gambar, ataupun video yang ada di internet itu menunjukkan kunang-kunang memiliki cahaya di bubnya atau di pantatnya gitu. Padahal kalau yang terjadi atau yang ada di serangganya itu sendiri, cahaya kunang-kunang itu ada di bawah abdomen atau di bagian bawah perutnya gitu. Jadi bukan seluruh pantatnya itu bercahaya, tapi cuma di bagian perutnya aja. Kenapa dia bisa bercahaya bagian perutnya itu? Jadi di bagian perutnya itu mereka mempunyai organ yang namanya lantern, atau kalau bahasa Indonesianya mungkin disebutnya pelita gitu ya, atau obor. Nah, organ ini tuh mereka berisi enzim bernama luciferase, enzim luciferase, dan memiliki molekul kecil yang bernama luciferin. Jadi ketika malam hari, ketika enzim dan molekul ini bertemu dengan ATP dan segala macamnya, ditambah lagi hal yang penting adalah oksigen, maka akan terjadi chemical reaction atau reaksi kimia yang bertahap. Nah, reaksi kimia ini antara enzim luciferase, molekul luciferin, ATP, dan juga oksigen, inilah yang menghasilkan cahaya di malam hari gitu. Dan apa sih fungsi atau kenapa sih kunang-kunang itu bercahaya? Di fase dewasa, memang kunang-kunang itu bercahaya secara khusus untuk menemukan jodohnya atau untuk mating, untuk bereproduksi. Jadi di sini lingkungan yang gelap atau dark environment itu sangat-sangat penting untuk kunang-kunang, karena tadi mereka menggunakan cahayanya untuk bereproduksi. Dan selain kunang-kunang di fase dewasanya, mungkin teman-teman juga kurang terlalu familiar, ternyata larva kunang-kunang itu mereka bercahaya. Jadi bukan hanya serangganya saja atau di fase adultnya atau fase imagonya,
fase di mana teman-teman sering melihat kunang-kunang. Tapi di fase larva itu mereka juga akan bercahaya, tapi tipenya itu yang glowworm atau yang hanya berpendar saja, tidak berkedap-kedip seperti di fase dewasa. Jadi mereka menggunakan cahayanya itu juga untuk mewarning predator kalau mereka itu tidak enak. Istilahnya kayak mereka itu menggunakan sebagai defense mechanism. Kalau semisal mereka itu bercahaya, itu berarti mereka terancam dan mereka pengen mengkomunikasikan sesuatu ke kita, seperti jangan makan aku karena aku ini adalah serangga yang, aku ini larva yang beracun gitu. Biasanya animals atau serangga yang memiliki cahaya atau warna yang bagus itu cenderung beracun karena memang mereka itu part dari bioluminescence animals, jadi mereka akan menggunakan cahayanya untuk mewarning predator atau meng-avoid predator, menghindari predator. Secara life cycle, kunang-kunang sendiri itu memiliki 4 fase hidup. Yang pertama fase imago atau fase dewasa, yang serangga kunang-kunang yang mungkin teman-teman biasa lihat. Terus yang kedua itu di fase imago, mereka akan bertelur. Setelah bertelur, mereka akan menjadi larva, dan setelah larva menjadi pupa. Secara metamorfosis, kunang-kunang ini termasuk dalam metamorfosis sempurna karena mereka mengalami proses larvae kemudian menjadi pupae, sama seperti kupu-kupu. Yang menarik dari life cycle kunang-kunang itu menurut aku adalah durasinya, karena ternyata kunang-kunang itu di fase imago atau di fase dewasa mereka hanya hidup sekitar 3 minggu atau 2 minggu atau 22 hari atau kurang dari 1 bulan. Tetapi di fase larva, setelah telur sekitar 2-3 minggu, kemudian menjadi larva. Nah, larva ini tuh ternyata adalah part terpanjangnya kunang-kunang. Mereka itu butuh sekitar 1-1,5 tahun, atau at least itu yang biasa dikatakan oleh jurnal, mereka butuh 1 atau sampai 2 tahun, tapi itu juga tergantung dari spesiesnya. Dan setelah menjadi larva ini, mereka ke pupa dan itu hanya butuh 1 bulan, sekitar 1 bulanan. Jadi ternyata fase yang biasa kita nikmati atau fase kunang-kunang yang biasa kita lihat itu adalah cuma bagian singkat dari hidup kunang-kunang. Yang ternyata crucial part dari fase kunang-kunang itu ternyata fase larva yang dia butuh berbulan-bulan, bahkan sampai 1-2 tahun untuk hidup menjadi kunang-kunang yang indah yang biasa kita nikmati. Di fase dewasa tadi, mereka akan menggunakan fokus hidupnya untuk mencari pasangannya, bereproduksi, memperbanyak keturunannya. Itulah kenapa tadi kunang-kunang yang dewasa itu hidupnya sangat singkat. Dan yang menarik lagi di fase dewasa itu, kunang-kunang sudah tidak makan ataupun tidak minum. Dan hal itu yang salah satu alasan kenapa kunang-kunang hidupnya singkat. Yang kedua tadi, mereka memfokuskan hidupnya untuk bereproduksi, memperbanyak keturunannya. Itu juga menjadi alasan kenapa di fase dewasa cahaya kunang-kunang itu cenderung lebih menarik. Mereka bisa berkedap-kedip, terlihat lebih menarik daripada cahaya di fase larva, karena memang fase adult ini digunakan cahayanya itu untuk menarik lawan jenisnya gitu. Jadi mereka memang fokus untuk bereproduksi. Dan yang aku tekankan tadi, kenapa dark environment atau lingkungan yang gelap itu sangat penting, karena dark environment itu digunakan kunang-kunang untuk mengetahui cahaya satu sama lain gitu. Dan kunang-kunang di fase dewasa hanya ingin bereproduksi atau hanya ingin kawin, mating dengan sesama spesiesnya. Dan setiap spesies itu punya ciri khas cahayanya, warna cahaya yang berbeda, frekuensi atau berapa kali dia flashing, blinking itu juga berbeda-beda. Jadi dark environment itu sangat penting untuk kunang-kunang bisa melihat cahaya satu sama lain dari spesies ya gitu. Itu di fase dewasa. Dan menarik juga kalau kita nanti teman-teman datang ke proyek kami, nanti teman-teman bisa ngelihat dan bisa ngidentifikasi mana sih kunang-kunang cewek dan mana sih kunang-kunang yang cowok. Nah, kunang-kunang yang cewek ini biasanya itu akan cenderung lebih tidak aktif dan cahayanya itu akan lebih redup karena mereka cuma punya satu light organ atau satu lantern. Tapi kunang-kunang yang cowok dia itu rata-rata punya 2 light organ. Jadi ketika malam hari
kunang-kunang yang cowok itu akan lebih terang. Fungsinya untuk apa? Ya tadi untuk menarik female-nya atau menarik si cewek agar mau mating dengan cowoknya gitu. Dan cowoknya ini juga cenderung akan lebih aktif ketika di malam hari. Oke, kita akan masuk ke pembahasan fase telur. Seperti yang aku katakan tadi, rata-rata kunang-kunang itu akan di fase imago atau di fase dewasanya mereka akan terbang atau tipe yang terestrial semua. Tapi ketika di fase telur, ini sudah akan membedakan ternyata di larvanya itu ada 3 tipe larva atau berdasarkan habitatnya. Ada semi-aquatic larvae, aquatic larvae, dan terrestrial larvae. Nah, sejak telur ini nanti akan membedakan larva ini akan menjadi apa. Ada beberapa kunang-kunang yang akan meletakkan telurnya itu di tanah ataupun di air. Untuk yang di tanah itu yang terrestrial larvae, sementara yang di air itu yang aquatic dan semi-aquatic larvae. Kunang-kunang yang terestrial atau yang terrestrial larvae ini dewasanya itu akan meletakkan telur di permukaan tanah, bahkan ada yang di dalam tanah, jadi benar-benar underground. Atau juga akan meletakkan telur-telurnya itu di lumut atau di substrat-substrat yang biasanya itu moist atau humid gitu. Nah, tipe yang aquatic atau yang semi-aquatic itu akan meletakkan telurnya itu di sesuatu yang ada di air. Ada tipe kunang-kunang yang kami amati itu meletakkan telurnya di dalam air dan nanti telurnya itu akan mengambang dan larvanya itu akan hidup di dalam air. Nah, ada juga kunang-kunang yang meletakkan telurnya itu di tanaman akuatik atau tanaman yang hidup di air. Biasanya kalau di daerah Bali atau di Percekam itu biasanya kunang-kunang akan meletakkan telurnya itu di kapu-kapu. Ada juga yang di kayak anggang-anggang gitu. Mereka akan butuh sekitar 2-3 minggu untuk menetas, dan beberapa jurnal itu sebenarnya mengatakan bahwa di fase telur itu kunang-kunang sebenarnya sudah bisa bercahaya. Tapi cahayanya itu sangat-sangat redup. Telur kunang-kunang itu adalah telur yang tipe cangkangnya itu transparan. Karena ketika mereka akan bertelur, telur yang masih muda itu warnanya yellow pale atau kuning pucat. Tapi lama-kelamaan kita akan bisa melihat embrio di dalamnya. Kita bisa melihat bentukan matanya seperti apa. Nah, mata ini adalah organ yang kami amati itu pertama kali muncul atau kita bisa lihat secara langsung. Oh, ini matanya. Ketika kita ngelihat ada titik, 2 titik di dalam telur itu berarti biasanya kami menandakan oh telur ini sehat, karena pertama kali organ yang kami bisa amati sebagai mengidentifikasi ini telur yang sehat adalah matanya gitu. Jadi kita bisa melihat matanya itu seperti apa, bentuk mulutnya seperti apa, abdomennya seperti apa, ekornya seperti apa, dan kakinya secara jelas itu di telur yang udah lumayan tua. Kita lanjut ke fase setelah telur atau fase larva. Jadi yang seperti yang aku tekankan tadi, larva kunang-kunang itu adalah fase krusial dari life cycle yang kunang-kunang atau fase hidupnya kunang-kunang. Aku juga menjelaskan bahwa larva kunang-kunang tadi terbagi menjadi 3, terestrial, akuatik, dan semi-akuatik. Larva yang kami rearing atau kami breeding atau tipe yang ada di laboratorium kami ini, tipenya cuma ada 2, terestrial dan semi-akuatik. Mungkin karena tipe habitat yang ada di habitat area kunang-kunang yang ada di sekitar laboratorium kami atau di Taro ini juga hanya sebatas sawah dan tegalan atau hutan gitu. Jadi kami tidak punya aquatic fireflies atau aquatic larvae, karena yang kami tahu, sejauh yang aku tahu, kalau yang aquatic itu tipe yang biasanya hidup di sungai ataupun hidupnya itu di danau atau di rawa atau biasanya ada di mangrove. Nah, yang terrestrial larvae ini, mereka itu larva yang hidupnya ada di tanah. Kalau di malam hari, mereka biasanya akan crawling atau mencari makanannya gitu di sekitar rumput-rumput yang pendek. Terus mereka juga akan cenderung mencari di kayu-kayu yang udah busuk atau di batang-batang yang udah busuk, kemudian atau tanaman-tanaman yang udah busuk. Itu biasanya kita bisa menemukan larva terestrial itu di area-area seperti itu. Nah, kalau yang semi-aquatic itu
biasanya kita bisa jumpai mereka itu banyak di sawah, di air gitu. Memang yang semi akuatik ini mereka itu akan hidup di air untuk beberapa stage, tapi nanti ketika mereka udah lumayan besar, sekitar stage mungkin 89 atau 78, itu mereka akan udah mulai mencari lumpur atau daerah yang masih humid, masih berair tapi tidak benar-benar banyak airnya gitu. Mereka mungkin akan bersiap untuk membentuk pupa stage-nya gitu. Yang aku mau tekankan, kenapa kunang-kunang semi akuatik ini dikatakan semi akuatik, karena yang kami baca dan yang kami pahami sejauh ini, larva ini itu pada stage awal-awalnya mereka memang benar-benar hidup di air. Mereka bisa ada di permukaan ataupun bisa berenang di bottom atau di dasarannya gitu. Tapi di beberapa stage tadi kan mereka akan naik ke lumpur atau ke tanah. Jadi mereka akan mencari medium untuk membuat kukun atau membuat pupa. Nah, sementara yang terjadi di sawah pun tidak selamanya sawah itu memiliki air. Kadang perputaran tanaman padi kan hanya sekitar 4 bulan. Jadi ada masa saat sawah itu tidak ada air sama sekali, tapi mereka masih bisa hidup. Larva kunang-kunang masih bisa hidup ya, karena tipe yang kebanyakan yang ada di sawah itu adalah semi akuatik. Walaupun mereka hidup di air, tapi walaupun ketika tidak ada air pun mereka tetap bisa survive gitu. Oke, setelah kita mempelajari 3 fase kunang-kunang, dari imago, telur, kemudian larva, kita akan membahas fase terakhir kunang-kunang, yaitu fase pupa atau fase membentuk kepompong. Jadi, kunang-kunang itu mengalami komplet metamorfosis seperti yang aku jelaskan sebelumnya, dan fase terakhir ini mereka akan membentuk kepompong. Tapi tipe kepompong yang dibentuk oleh kunang-kunang ini adalah kepompong yang dari luar bahannya. Bedanya itu mungkin teman-teman tahu kalau misal kepompong kupu-kupu itu sebenarnya kan kristalin, karena mereka itu menggunakan bahan dari dalam diri mereka kemudian membentuk struktur kepompong. Sementara kalau larva kunang-kunang itu mereka akan membentuk kepompong dengan menggunakan bahan dari luar mereka seperti tanah, ataupun biasanya tanah kemudian serbuk-serbuk kayu, atau biasanya aku juga pernah menjumpai kepompong yang terbuat dari daun-daun kering. Kemudian juga yang tipe semi akuatik itu secara teori mereka akan membentuk kepompong dari lumpur gitu. Makanya mereka di fase-fase terakhir larva yang semi akuatik itu mereka akan cenderung menempel di lumpur atau hidup di lumpur, karena memang mereka membutuhkan lumpur atau medium untuk membentuk rumahnya atau kukunnya gitu. Dan di proses pembentukan rumahnya itu mereka butuh sekitar kadang 1-3 hari saja gitu. Jadi memang terlihat ketika mereka udah siap menjadi fase pupa, memasuki fase pupa, mereka akan secara pelan-pelan mengumpulkan tanah di sekitarnya atau mengumpulkan serpihan-serpihan daun kering atau lumpur, dan mereka akan pelan-pelan membentuk struktur kepompong yang bentuknya itu bulat gitu ya, oval gitu. Setelah itu mereka akan benar-benar menutup diri mereka dengan rumah yang udah mereka bentuk, dan disitulah proses metamorfosis terjadi. Yang terjadi di dalam kepompongnya itu atau di fase pupanya, mereka akan menutup tubuh mereka dengan soil, mengcover tubuh mereka dengan soil, kemudian mereka akan melakukan proses pelepasan kulit untuk terakhir kalinya. Proses molting yang terakhir ini mereka tidak menjadi larva yang lebih besar lagi, tetapi menjadi imago. Di fase kepompong ini juga terjadi pembentukan metamorfosis dari bentuk morfologi larva menjadi bentuk morfologi imago. Di fase larva mereka light organnya itu tidak bisa terdeteksi mana yang betina, mana yang jantan, tetapi di fase pupa ini mereka akan terlihat membentuk pembedanya. Ketika jantan mereka hanya mempunyai 1-2 light organ, tapi kalau yang female cuma punya 1. Lingkungan yang sangat humid ini menjadi penting untuk kunang-kunang atau
fase pupa kunang-kunang, karena ketika mereka keluar dan lingkungannya tidak humid atau sangat-sangat kering dan tanahnya ini sangat-sangat keras, mereka akan kesusahan untuk keluar dari rumahnya sendiri. Ada beberapa kasus dari penelitian kami sendiri ketika kami menggunakan medium yang memang cenderung lebih keras, seperti kokopit gitu, mereka akan ngestak di dalam kokonnya itu, karena kokopit itu ketika mereka keras, mereka akan keras banget. Fase terlama itu adalah fase larva, di mana mereka butuh sekitar 1–1,5 tahun atau beberapa bulan, dan itu adalah di setiap spesiesnya itu berbeda-beda. Tetapi memang semua larva kunang-kunang itu memiliki fase hidup yang sangat-sangat lama dibandingkan fase dewasanya, yang hanya butuh sekitar beberapa minggu. Dan fase larva ini adalah fase yang menurut aku perlu kita concernkan atau kita disebutnya fase krusial gitu, karena memang satu tadi terlama dan mereka hidupnya itu di habitat yang dimana kita sering beraktivitas, ada di sawah, kemudian ada di tanah, dimana biasanya di ladang-ladang atau di hutan. Karena spesies kunang-kunang di dunia ini sangat-sangat banyak, dan setiap kunang-kunang ini memiliki keunikannya masing-masing, dari life cycle-nya, lifespan-nya, kemudian behavior-nya itu berbeda-beda. Bahkan dari bentukan morfologinya itu pasti berbeda, kemudian cahaya, warna cahayanya itu juga berbeda. Jadi memang setiap spesies itu unik, tapi apa yang kami jelaskan di sini itu berdasarkan apa yang kami ketahui dari Rumah Konservasi Kunang-Kunang, dari riset yang kami lakukan. Mungkin ini akan beberapa tidak relevan dengan beberapa spesies kunang-kunang, karena terlalu banyaknya atau saking banyaknya spesies kunang-kunang ini, ada spesies kunang-kunang yang mereka bertahan di fase larva terus, tidak mengalami fase pupa, itu juga ada. Harapannya dengan penjelasan yang aku sampaikan dan teman-teman lain sampaikan, kita juga semakin lebih aware untuk menjaga lingkungan, untuk lebih berkontribusi dengan lingkungan, dan mengetahui fakta bahwa kunang-kunang itu sangat rentan, mereka membutuhkan lingkungan yang sehat. Kemudian sekarang populasinya udah menurun dan kita menyadari itu. Semoga kita semakin punya semangat untuk tidak membiarkan kunang-kunang ini dan binatang-binatang lainnya atau satwa-satwa lainnya atau flora fauna lainnya kehilangan keberadaannya di bumi ini. Poinnya itu, semoga kita semakin berani dan mau mengambil aksi untuk menjaga lingkungan kita. Nah, kalau teman-teman tertarik dan pengen mengetahui secara langsung, secara real bentukan dari setiap stage kunang-kunang itu sendiri, teman-teman bisa nih datang ke Laboratorium Rumah Konservasi Kunang-Kunang atau Laboratorium Project Bring Back the Light ini di Tegal Dukuh, tepatnya di Desa Taro, Tegalalang, Gianyar, Bali. Oke teman-teman, sampai jumpa. Dadah.